Kula nuwun sedulur semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, kali ini saya ingin membahas tentang nitis, netes, netes. Nah, apakah yang disebut nitis, netes, netes ini? Karena orang Jawa khususnya itu percaya bahwa arwah-arwah atau nyawa roh leluhur sukma sang leluhur itu pasti akan menitis. Nah, sebelum sukma ini menjadi bentuk berganti ke fisik yang lain untuk menyelesaikan tugasnya, maka dipercaya ada masa penantian. Nah, di masa penantian ini, karena begini, orang Jawa itu percaya bahwa orang setelah meninggal itu tidak langsung masuk ke tingkatan berikutnya, tidak. Tapi harus mengalami masa penantian. Nah, di masa penantian ini ditujukan untuk mengurangi karma atau menyelesaikan tugas yang belum selesai ketika di masa hidupnya masa lalu. Maka sukma-sukma ini bisa menitis, netes, dan netes. Ini untuk menyelesaikan tugas-tugas beliau, sang sukma-sukma sejati yang berada di alam penantian. Nah, bagaimana supaya sukma ini bisa memilih fisik yang sesuai? Ini tentunya berkaitan dengan DNA kita. Karena kita menyimpan sel memori dari orang tua kita, leluhur kita, dan yang sefrekuensi dengan sukma-sukma tadi. Jadi tidak sembarangan sang sukma tadi nitis ke A, nitis ke B, tidak. Harus dicari benar-benar. Sukma tadi netes ke A, netes ke C, tidak. Pasti akan dicari kebenarannya. Nah, contoh dari nitis. Nitis ini kebanyakan ke anak cucunya atau buyutnya atau gantung siwurnya, masih dalam keturunannya, garis keturunannya, dan akan bersifat sama dengan sang sukma sejati, karena dia harus menyelesaikan tugasnya seperti leluhur-leluhur Nusantara dulu. Sekarang ini saatnya mencari wadah fisik-fisik orang yang akan dijadikan beliau sebagai penyelesai tugasnya yang dulu belum selesai. Jadi bersiaplah panjenengan untuk menjadi tempat-tempat bagi para leluhur. Tapi ingat, terkadang dengan seperti itu orang menjadi halu, bahkan mengakui dengan lantang, saya ini titisannya Patih Gajah Mada, saya ini titisannya Brawijaya, saya ini titisannya Sultan Agung. Ketika orang dengan ego seperti itu, dengan keakuan seperti itu, maka sang titisan akan menghilang dari seseorang itu. Dan ciri dari orang yang ketitisan leluhur
itu dia tahu, tapi dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Karena ini adalah rahasia alam. Jadi kalau ada orang yang mengaku titisan dari A, B, C itu halusinasi. Jangan percaya. Ingat, saat ini banyak orang yang mengaku-ngaku. Nah, ini kategori nitis. Lalu kategori netes seperti apa? Kalau netes ini bukan leluhur yang agung atau pepundhen zaman dulu, itu pimpinan yang punya kekuasaan, yang punya. Tapi kalau netes ini misalnya orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Nah, ada sifat yang kita tiru seperti beliau, atau kemampuan yang ada pada kita ternyata sama dengan beliau, artinya kita ketetesan sukma dari sang leluhur tadi. Ini bedanya. Ketika seorang pepundhen, pemimpin di masa lalu, pemimpin besar, leluhur besar yang punya derajatnya lebih tinggi, maka disebut nitis. Kalau orang tua kita, mbah canggah kita, mbah buyut kita, turun kepada kita, ini netes. Dan tidak penuh biasanya. Ada sesuatu yang misalnya sifatnya sama. Ini adalah tetes, netes. Nah, ini kategori netes. Kemudian kalau yang kategori netes. Nah, netes ini seperti seorang sekolah. Ketika rapot kita terlalu buruk di masa lalu, maka kita harus atau remedi kalau bahasa sekarang. Nah, remedinya berupa apa? Menjadi hewan misalnya. Dulunya terlalu kejam, dulunya tidak lolos untuk ikut masuk ke manusia lagi, tapi diturunkan menjadi hewan. Nah, disebut netes. Maka ada orang tua bilang bahwa ndake wis netes durung. Nah, netes itu hewan. Apakah bisa seperti itu? Bisa, sangat bisa. Dan ini sangat dipercaya oleh leluhur kita. Dan menurut petunjuk yang saya terima, jadi jangan dipercaya bahwa saya ini orang bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Kalau kesalahan itu mutlak punya saya, kalau kebenaran itu menjadi kebenaran panjenengan. Saat ini Indonesia dalam kondisi keadaan genting. Jadi akan banyak leluhur Nusantara dulu dari manapun tempat Nusantara ini akan mencari tempat atau wadah di kehidupan kita sekarang ini untuk menyelesaikan tugasnya menuju Nusantara menjadi mercusuar dunia, membangun Nusantara kembali. Itu menurut saya. Jadi jangan dipercaya, tapi monggo dirasakan. Benar tidak? Tapi ingat bahwa jangan ada keakuan, jangan ada ego yang berlebihan. Sekali panjenengan mengadakan pengakuan, maka titisan itu akan berpindah. Jadi layakkanlah kita, pantaskanlah diri kita untuk menjadi tempat titisan dari leluhur kita. Apakah ini bisa dirubah? Tidak. Ini ketentuan alam. Ini alam semesta yang mengatur, karena kehidupan itu selalu
berputar. Dari sejak peradaban masa lalu juga seperti itu. Jadi di masa penantian nites, di masa penantian netes, di masa penantian netes, itu selalu. Setelah tugasnya selesai baru kembali ke kasuargan jati. Nah, dan akan mendapatkan tugas yang lain lagi, yang baru lagi. Jadi demikianlah alam semesta bekerja. Demikian sedulur tentang netes, nitis, netes. Jadi dibedakan yang kategori nitis itu mana, yang netes mana, yang netes mana. Netes ini juga bukan hanya melulu hewan, tidak, tapi juga menjadi pohon bisa. Karena mungkin dulu orangnya tidak sabaran, terlalu arogansi, tidak layak selayaknya manusia, ya udah dibuat menjadi pohon. Sehingga apa? Ilmu pasrah. Pohon itu nek penjenengan kasih rabuk, dia tumbuh, tapi dia bergantung sekali dengan penjenengan. Tapi mau penjenengan pencok, mau penjenengan robohkan, dia juga ikut. Mau dibunuh pelan-pelan, digergaji setengah menjadi untuk dicari galihnya di tengah, dia juga menerima. Itu ilmu pasrah. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Karena tahu seperti ini karena saya juga mengalami ketika saya di Kaliurang, ketika saya bermain di pantai, di laut, mereka itu berbicara. Mereka itu memberikan pesan kepada saya. Dan itu bisa saya terima. Karena alam kesadaran berbeda dengan alam nyata seperti kita. Kemungkinan kita dengan orang barat sudah berbeda bahasa, mungkin tidak nyambung. Tapi kalau dengan bahasa roh, dengan bahasa hati, dengan bahasa kesadaran, semua akan terkoneksi. Karena kita sebenarnya adalah tunggal, berasal dari Sang Yang Tunggal. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan ke depan, kalau sudah kita belajar Budo, maka seri-seri ke depan saya akan membahas tentang wong keminter. Jadi sama saja dengan ajar sinau Budo. Nek wong Budo iki ya ora iso disalahke wong karang Budo. Nek dilalae salah ya wis kuwi nek wong Budo kuwi mau. Yang nek bener ya itu kebenaran kita menurut persepsi kita. Jadi apa yang mau kita debatkan sama wong Budo? Halnya sama dengan wong keminter. Wong keminter itu juga gitu, tidak tahu tapi sok pinter. Nek salah wong kae keminter kok, kae aslinya ora ngerti kok. Aslinya ndak tahu kok, tapi keminter. Tapi kalau benar, ya maklum. Dia iso. Mungkin dia belajar. Dan mungkin pintar benar. Nah inilah Rua Bineda. Dua sisi yang beriringan. Jadi demikian sedulur. Akhir kata saya tuh Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.